Nah, aku arek tekon iki. Masalah Apa? gandul. Nah, Rata-rata petani ini kan ngeluh. Ya Hmm. kan? Ngeluh iki gara-gara buah mau nggak laku. buah apa iki? Buah gandule Tanah apa nggak laku? diakibatkan karena rasa. Rasanya nggak enak. Nah, Rata-rata kan kena apa penyakit virus itu. oleh penyakit kuning, Kuning aja ring spot. Nah. Anggaris kena iku rasanya nggak eneng. Terus agen mau nggak gelem jimo karena nggak eneng rasanya mau. Nggak laku jadi ini. Mungkin rata-rata ngeluh eneng buahnya tapi nggak bisa dipanen, nggak bisa diproduksi. Kenapa nggak enak rasa ya? Ya iku lah omongnya rata-rata gara-gara anggar kena virus. Jadi terus sekarang tekon apa? Ya iku mau ben supaya dia eneng rasanya kan enak, eneng rasanya otomatis kan bisa didol kan. Lah apa agennya atau pengepulnya ngerti nah iku nggak enak rasa ya? Iya. Caranya piye ngerti? Ya dicek apa yang rata-rata lah. Masa aja dicek rasa? Ya dia ngomong ngono, anggar setiap yang kena virus dia nggak gelem jimo. Karena setiap yang kena virus itu nggak. Jadi kates atau gandul Heeh. yang kena virus nggak diambil sama pengepul atau agen. Alasannya karena nggak enak rasanya. Saya nyep. Kenapa? Ya iku mau lah. Ya karena kan gini loh. Tanaman yang kena virus itu ya secara umum kan kondisinya juga tidak normal. Secara jaringan tanaman itu tidak bisa berfungsi secara wajar. Akhirnya proses-proses fisiologi dalam hal perombakan, nutrisi hara atau hasil fotosintat menjadi gula dan sebagainya itu kan nggak terjadi dengan maksimal. Ya karena virus kan makannya asam amino. Virus itu akan mengkonsumsi asam amino yang ada di dalam tanaman. Nah kalau kita cerita gandul kates ya otomatis asam amino yang ada di dalam tubuh kates itu akan dikonsumsi habis oleh virus. Karena virus apapun itu yang dikonsumsi adalah asam amino. Lah asam amino itu kan bagian dari protein, juga hasil derivasi dari proses fotosintesa. Ya, fotosintesa itu akan menghasilkan kan glukosa atau gula sederhana. Gula sederhana ini nanti akan disintesa atau dibentuk menjadi protein, dibentuk jadi karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks kan gitu. Lah kayak selulosa serat itu kan juga karbohidrat. Nah, bahannya nggak eneng untuk proses pembentukan gula sehingga menaikkan kadar Brix dari gandul itu mau, ya otomatis ya gandulnya kan jadi anyep karena kekurangan dari kadar gula. Yang membuat gandul itu mau manis kan ya gula tadi toh. Ya sementara bahan baku untuk proses sintesa menjadi gula itu yang ada di daging buah wis dintekin dhisik karo viruse. Jadi nggak eneng rasa nang. Lah ya kuwi tadi nang buah iku gone eneng apa wae lah. Gede-gede banyu karo sebagian partikel padat tanpa dibekali oleh glukosa yang cukup. Wajar. Nah, kemudian sintesa gula kan dari nanti hasil fotosintet kan otomatis terhambat karena jaringan-jaringan itu rusak. Ibaratnya jaringan pencernaan itu rusak dipangani kuman dirusak karo kuman-kuman virus mau. Ya pastinya kan proses-proses yang terjadi itu jadi nggak normal toh. Normal kabeh. Nah kalau nggak normal ya contoh kalau ususnya kita itu lagi banyak-banyaknya terinfeksi amoeba coli, otomatis kan mohon maaf kotorannya kita itu biasanya padat kan jadi mencret gitu toh. Iya. Ya begitu ya, jadi hasil dari proses fotosintesa kemudian proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh tanaman maupun manusia bila terserang penyakit terutama virus ya tidak berjalan normal. Nah kalau nggak normal ya hasilnya pasti nggak wajar. Jadi kalau misalnya kates California sekalipun yang terkenal manis, kenyal, ya akhirnya pasti tidak. Ya semua buah bukan hanya kates. Kalau sudah kena virus, contoh cabai. Cabai kalau kena virus apa bentuknya bisa sempurna cabai nih? Kan enggak. Nah, meletus-meletus apa, kemudian bengkok kecil, jidat, kuntet dan sebagainya. Dia akan menyesuaikan dengan itu. Karena pasokan makanan kemudian pasokan nutrisi untuk proses pembesaran buah maupun penormalan buah baik secara kualitas dan kuantitas ya juga tidak akan berlangsung normal juga. Ya kui maunya, maka ya wajar nah agen nggak gelem dia juga tahu kalau ini kates gandul ini yang kena virus pastinya rasanya nggak enak ini. Ya awalnya memang dijimo sama dia, begitu jimo kan pembeli kan mengeluh rata-rata. Ya iya ya kan dari keluhan-keluhan pembeli itu tahu, tapi kronologisnya ya begitu. Kenapa tanaman yang kena virus itu kok kualitas buahnya nggak bagus ya
Wis padha mbek kita lah menungso. Nah kita sakit pun kerja juga enggak giat. Taruh pun kerja hasilnya semrawut orang genah kan gitu loh. Lah misalnya lah jenengan itu pekerjaannya itu profesinya sebagai pelukis itu. Dimana pelukis itu yang diapakan kan tonjolkan kan keindahannya, kebagusan dari hasil lukisannya. Lah ternyata sampean sakit untu pas ngelukis. Kira-kira hasilnya piye ngono. Pada waktu kita ngelukis itu kita sakit gigi atau demam, dipaksakan ngelukis itu. Hasilnya gimana? Kan pasti nggak seindah pada waktu kita dalam posisi normal, lagi senang, nyaman, apalagi lagi jatuh cinta gitu kan hasil lukisannya kan sedap gitu kan. Ya sama ya begitu, tanaman dan proses fisiologi tanaman maupun tumbuhan, baik hewan juga manusia juga apabila dalam kondisi tidak normal, terinfeksi kuman penyakit patogen ya itu pasti nggak normal lah. Kalau nggak normal pasti artinya ya nggak wajar. Ya segitu aja lah. Nah, tapi kalau dengan panduan SAS nanti bisa bila tanaman itu nanti kena virus kates tadi, nanti jenengan semprot aja seputaran buah itu. Terutama sekali pada proses pembesaran sama mau proses pemasakan. Dosis 50 cc Salmar ditambah 50 cc, Saka ditambah 50 cc Dopstar. Nah, itu per tangki dosis itu bukan per liter, per tangki. Nah, itu di rolling ya kan, Salmar ditambahkan dengan Dopstar baru tambah FNS. Dan seputaran buah juga. Ya, seputaran buah lagi. Jadi rollingannya itu kan seminggu sekali kita aplikasikan. Yang pertama Salmar 50 ml ditambahkan Saka 50 ml ditambahkan dengan Dopstar 50 ml per tangki 16 liter. Rollingan berikutnya seminggu yaitu Salmar 50 cc ditambahkan Dopstar 50 cc ditambahkan FNS 75 cc. Nah, begitu. Yang ketiga sama kambing link. Ya pokoknya iku puterane ku ya rollingane. Iya. Nah, insya Allah dengan kondisi seperti itu kualitas buahnya bisa bagus karena dengan nutrisi-nutrisi mateng mau kan dia tidak berharap dari hasil fotosintat. Tapi dari hasil Dopstar Salmar itu yang bisa langsung ke buah sehingga tidak nunggu dari proses hasil fotosintesis. Yang jelas hasil fotosintesis itu pasti lebih keduluan dipangan virus. Nggak kebagian buahnya gitu loh. Itu kan Oke. kan kasihan. Nah, iku gandul niku. Daerah Truk. Oh, ya wis ngono ae diomongnya engko petani ini. Nah, ora percaya wis ngono. Gelem lakoni ora wis ngono. Sama di YouTube pun saya begitu. Bermanfaat tonton, orang bermanfaat ya silakan. Makanya nek ngeyel-ngeyel atau merengkel atau kritis nang YouTube tak jar-jar ke wae. Aku ngono ae. Ara di-subscribe ya alhamdulillah, enggak di-subscribe ya jarke wae ngono. Lagian kan ya aneh kalau kira-kira menurut dia itu enggak suka dengan videonya ngapain ditonton. Sayang duitnya ngabisin paket. Ya toh? Tapi tetap ingin tahu juga. Ya kuwi mau. Ya intinya kan gini loh Mas Al. Ya aku kan gawe YouTube iku ujungnya kan tujuan satu yang penting mereka tahu lah, paham gitu dengan teknis budidaya. Ya kalau mereka nggak suka ya udah gitu. Mungkin sebagian kan masih banyak juga yang suka. Ya masalah itu walau alam jenenge pro dan kontra itu ya biasa. Tapi kalau aku ya seorang peduli, suka kono ora wis ngono. Wis. Lah lagian kalau saya cari makan dari YouTube ya agak cuma honornya cuma 500-600 ribu sebulan, mangan apa aku? Hah? Enggak godok. Ya sampai ra weruh bro honor YouTubeku. Honor YouTubeku itu per bulan tuh hanya 500 sampai 550 ribu. Lah ngono arek ngemen-ngemen golek duit saka YouTube. Rasa dindeloke. Ya kuwi dengan subscriber 32.000 aja gajinya segitu. Intinya yang penting aku memberikan apa yang saya mampu, penjelasan-penjelasan yang menyangkut teknis budidaya. Wis gitu. Masalah orang nanti suka tidak suka ya urusan dia masing-masing. Nah kira-kira bermanfaat ya silakan ditonton lah, bermanfaat lah ngapain ngeteke duit, ngeteke paket ditonton ngono. Ya kan gitu aja. Wis ora usah repot-repot lah jadi wong urip. Karena gini, manusia itu semakin banyak membuli, semakin banyak gak seneng karo wong, semakin nguras rezekine dhewe. Betul kan? Sampean sengit atau gak suka sama semua orang, sandelalai rezekinya angel. Malah yang Iya. malah lumayan nih. Contoh ya, setiap orang yang disukai oleh anak-anak, biasanya itu orang itu punya jiwa yang bagus. Karena anak-anak itu kan murni dia.
aura kita terpancar. Jadi kalau banyak anak-anak yang suka sama kita, ketok kita apa ngelendot apa ngono cepet akrab, itu biasanya rezekinya bagus. Auranya juga bagus. Nak wong yang hobi nyatur, katanya nyatur gibah wae iku. Anak-anak pun moh yo. Karena lagi sibuk-sibuk gibah, anak yang ngelendot, kono kowe nguping. Nah, ngono. Hindarkanlah hal-hal seperti itu karena tidak bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Coba perhatikan orang-orang yang suka gibah, uripe kok ora bakal seneng. Karena uripe gak seneng iku mau lah akhirnya gibahi wong, ngitungi rezekine wong, ngelek-ngelekke wong. Kaji wong ae. Lah, nak wong wis kadung sugih, uripe mapan, cuek bebek. Bener gak? Kenapa? Dia menikmatin hidupnya sendiri. Dia tidak open dengan kehidupan orang karena dia sendiri sudah merasa nyaman dan cukup. Lah karena dia merasa hidupnya nggak nyaman dan nggak cukup, akhirnya apa-apa yang nggak harusnya dibilang, apa-apa yang nggak harusnya diomong. Betul toh? Betul. Lah ya kuwi. Ya coba sampean iku tek delok iku ibu-ibu yang sering ngerumpi-ngerumpi iku. Mana sibuk ngurusi wong nggak mikir Lah, awake dhewe. betul kan? Awake yo kopro, ekonomi yo marat-marit. Ya memang begitu. Karena dia satu sisi sebetulnya orang seperti itu ingin melampiaskan kekesalan atas keadaan dirinya sendiri. Wis ngono. Betul kan? Betul. Mumet jupek nang kok omah karena berambange entek berase juga mulai tipis segala macam. Akhirnya kan dilampiaskan dengan menggibah orang lain sebagai itu umum. Padahal kejelekan sendiri. Lah, ini contoh. Ya kan? Sampean ke bulan puasa, malam-malam itu di kota-kota besar. Lihat itu masjid yang sholat tarawih itu bermobil-mobil dengan kondisi mukenanya yang besi-besi dan mewah itu. Lah, malah tukang-tukang becake main tuwo nang sudut-sudut. Lha orang-orang duwe iku malah sibuk nang omah, bukan mikir tarawih. Artinya, betul kata Nabi, kita muslim ini disuruh ekonominya harus diperbaiki. Kalau bisa setiap orang Islam itu umatku itu kaya supaya tenang, beribadah pun nyaman, mau ngapa-ngapain bisa. Lah wong arek naik haji ya butuh duit, arek sedekah ya butuh duit. Betul juga. Lah. Ini sih memang. Terakhir nah ekonominya apa jenenge ekonomi morat-marit. Ujungnya sedekah gibah wae ta. Seluruh, tapi ya begitulah kenyataannya hidup itu toh.